Jos, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga altcoin, itu adalah Sui, teman-teman ya. So ya, hari ini market nggak ada pergerakan yang gimana ya, khususnya untuk Bitcoin yang masih sideways di situ-situ aja. Kemarin itu ada pembahasan untuk BNB juga ya, karena ada event. Dan sebelumnya ini ada render, teman-teman. Nah, jadi ada beberapa altcoin memang sempat saya sharingkan juga, ada beberapa altcoin baru, dan mungkin pembahasan ke depan kita ataupun di channel ini akan cukup banyak membahas koin-koin yang baru, teman-teman. Cuman nggak melupakan juga koin-koin lama. Nanti juga pasti kita selang-seling ya, koin baru dan koin lama. Oke, so ya kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara weekly, baru nanti daily, lower time frame, baru nanti Sui-nya ya. Nah, di sini kalau misalkan kita perhatikan untuk secara weekly, dia ini reject di area sini, teman-teman. Di area sini. Ya, kita bisa lihat nih, saya marking, teman-teman ya. Ya, ini sebelumnya menjadi area resistance support juga pada pergerakan si Bitcoin sebelum-sebelumnya nih. Ya, di sini pada April 2021, kemudian Mei 2021, ya ini menjadi support resistance. Kemudian di sini sempat jadi support lagi atau tahanan sebentar di akhir Agustus 2021. Kemudian ini juga sempat jadi support sebentar juga pada Desember 2021. And then setelah di akhirnya breakdown, ya ini menjadi resisten ya semenjak Februari 2022. Terakhir kali di testing pada akhir Maret 2022. Dan ya ini terakhir kali di testing lagi di tahun ini di awal Januari 2024 ya. Kemudian dia bikin tail candle seperti ini secara daily-nya. So ya, kita karena melihat sebelumnya ini terakhir kali ada rejection strong dari level sini, akhirnya ngelit dia ini sampai 17 ribuan, kemudian dia pullback sedikit, lanjut lagi sampai sekitar 15 ribuan dolar. Makanya sangat wajar kalau misalkan ketika price itu testing ke sini ya, kemudian mendapatkan rejection walaupun ada ETF yang approve dan lain sebagainya gitu ya. Ya, kita bisa lihat secara weekly sepowerful apa level area ini. So yang perlu kita perhatikan adalah sebelum-sebelumnya ya, di sini kan saya gunakan untuk bantuan EMA 55 dan 200 ya. Secara weekly sebelum-sebelumnya memang setelah dia rejection dari sini ya, bikin red candle besar nih pada Mei 2021, testing nih terhadap EMA 55-nya gitu ya. Di sini juga terakhir kali dia waktu drop ya, testing di EMA 55. Di sini juga 55 lagi. Ya, at least di sini pun juga sama seperti itu. Ketika reject, dia testing dulu nih terhadap EMA 55-nya. Dan sekarang posisinya price ya di sini terhadap EMA 55 ini overextend, teman-teman. Nah, di sini kita lihat ada gap yang cukup jauh yang belum di testing kembali. Terakhir kali di testing itu pada Oktober 2023 ya. Posisi sekarang kalau misalkan kita lihat EMA 55-nya ini berada di area 32.000 dolar. Di mana level area itu kalau saya highlight kembali sebentar nih, coba akan saya hapus ya biar chart kosongan aja. Ya, di sini coba kita akan lihat atau pantau bersama-sama, dan ya, ini menjadi area support resistance. Nah, pada pergerakan sebelumnya rapi banget di sekitar 32 ribuan dolar nih. Ya. Jadi secara daily pun kemarin juga sudah saya sampaikan, let's say di sekitaran 37.000, kemudian di sekitaran 40.000 dolar gitu, itu menjadi area atau angka yang ideal ketika memang si Bitcoin harus ambil retracement dulu ya, atau testing support resistance sebelumnya sebelum dia lanjut naik lagi. Dan ini menjadi worst case-nya untuk Bitcoin. Let's say dua area itu malah bablas lagi ya. Secara weekly kita bisa perhatikan level area ini 32.000 dolar ya. Cuman kalau misalkan nanyain, ya harapan saya pribadi nggak sampai sana lah. Semoga ya sampai sekitar 35 ribuan, 37 ribuan dolar aja udah mampu mantu lagi untuk lanjutin rally-nya si Bitcoin gitu ya. Cuman yang perlu di take note adalah ketika memang harga itu belum benar-benar mampu rebound ya dari level area tersebut, ya kita harus siap dengan worst case scenario-nya Bitcoin kembali ke angka 32.000 dolar ya. Dan ya, kalau menyikapi hal itu gimana bro? Kalau misalkan benar-benar Bitcoin ngetes lagi ke 32.000 dolar, ya it's a good deal gitu, very good deal ya, tambah muatan DCA kembali gitu ya, untuk prepare bull run gitu ya, nggak ada masalah teman-teman. Tapi kalau misalkan dia cuma sampai let's say 35.000, 37.000, ya udah nambah muatan aja di situ lagi gitu ya. Jadi
nggak ada yang terlalu dipusingkan atau dikhawatirkan gitu ya. Ya udah, kalau dia memang drop sampai 37, 35 atau cuman di 40, 39 ribu dolar, ya udah tinggal kita di CL lagi aja. Ya, yang selalu saya tekankan adalah jangan pernah all in. Jadi ketika kita mendapatkan diskon, kita bisa serok bawah lagi gitu ya. Apalagi memang ini udah deket sekali dengan buluran. Jadi ya sayang banget kalau dilewatkan. Ya, ini secara weekly-nya. Meanwhile kalau kita lihat untuk secara daily-nya pun ya masih dia struggling teman-teman ya. Mencoba hold di atas MA55 time frame daily plus juga trendline support ini. Ya, jadi memang kalau misalkan dia perlahan secara daily-nya naik turun dan overall movement-nya pun cuman testing nih di area sini, ini udah diekspektasikan gitu ya. Retrace ke Fibo 0,3 plus di sini adanya resistance sebelumnya ya di sekitar 44 ribuan sampai ya let's say kita bisa gunakan Fibo sampai di atas 0,5 di sekitar 45.300 dolar. Ini menjadi sangat-sangat apa ya namanya ideal lah untuk dia retrace dulu. Ya kalau rejection dari sana terjadi, maka ya kita bersiap untuk another correction lebih lanjut gitu ya. Dan ya perlu sekali diperhatikan adalah momentum ketika dia retracement-nya. Ya, ketika drop signifikan, retracement ini perlahan, ya itu ada indikasi memang buyers itu mencoba tapi nggak cukup kekuatannya, akhirnya di take control sama seller kembali, akhirnya harga price drop lagi, ya akan ngetes ke 39 sampai 40 ribu dolar. Ini target terdekatnya gitu ya. Jadi untuk secara daily masih sama ya, overall dia masih mampu bertahan di atas EMA55, tapi memang tekanan atau buying powernya pun belum adanya menunjukkan yang signifikan ya. Jadi harus berhati-hati teman-teman untuk area ini. Oke, jadi untuk area DCA-nya pun kemarin juga sudah saya sampaikan. Ini area pertama, ini adalah area kedua di sekitar 35.500 sampai 37.000 dolar. Next, kalau misalkan dua area ini pun jebol, ya kita akan melihat the worst case-nya dia akan coba visit ke area 32.000 dolar untuk skenario terburuk si Bitcoin gitu ya. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah memang able akhirnya dia testing kembali ya ke level area ini plus juga tes kembali terhadap EMA 55 garis warna kuning seperti sebelum-sebelumnya nih, di testing lagi, ini juga di testing dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan ini juga sempat holding dan akhirnya testing lagi ya terhadap indikator EMA 55 secara weekly time frame. Ya, menurut teman-teman bagaimana, bisa tulis di kolom komentar bawah video ya. So next kita akan lihat ke lower time frame seperti time frame 1 jam untuk si Bitcoin sebelum kita akan bahas untuk SUI ya. Dan ya overall dia masih ketahan ya di area support resistance sebelumnya di box merah ini. Beberapa kali mencoba ngetes, rejection lagi, dan posisi sekarang pun ya sedang adanya rejection. Cuman kalau kita bisa lihat lebih detail lagi, ini akan coba saya tambahkan sedikit areanya box merah lanjutan di area sini. Ya ini akan divisit atau ditambah dengan EMA 200 secara time frame 1 jamnya, plus juga sebelumnya ini menjadi area support pada pergerakan sebelumnya nih, support resistance tuh. Ya, ini di area 43.700 sampai 43.900-an dolar. Jadi bisa di-prepare ketika memang penguatannya pun terbatas seperti ini, drop signifikan, penguatannya terbatas seperti ini, ya rejection ya ini akan ngelit untuk dia koreksi lebih dalam ke kisaran 40.000 dolar, 39.000 dolar gitu ya. Jadi palingan itu nggak ada yang terlalu ada perbedaan gitu ya. Palingan kita bisa gunakan juga sebuah trendline support di sini. Dia bikin tail candle beberapa kali, membuat trendline support di situ, dan juga di sini kita bisa coba hubungkan ya. Overall kita bisa melihat seperti small rising wedge teman-teman ya, ataupun kita bisa bilang juga bear flag pattern juga bisa ya, ketika memang dia turun dari sini membuat range seperti bear flag pattern gini ya, channel, kemudian lanjut turun lagi ya. Ini untuk biasanya pattern kelanjutan. Next ini untuk SUI sendiri ini lagi testing ya. Terakhir kali ini kita bisa lihat, saya buka dari chart Binance secara daily. Ini next supply ya di kisaran 1,371 dolar sampai 1,49 dolar lah, sekitar area itu ya. Kemudian mendapatkan rejection dan masih hold dari area resistance sebelumnya yang menjadi support ya. Ini support, saya akan ganti jangan warna putih ya. Dia lagi mencoba hold di sini. Cuman kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low terakhirnya di sini ke swing high terakhir, maka ini ada beberapa golden ratio ya, yang menurut saya pun ini menjadi area yang cukup ideal lah ya untuk si SUI
ya. Cuman terdalamnya kita bisa acuan terhadap Fibo atau retracement 0,6 nya itu di sekitar 0,999 dolar, dimana pas juga di bawah ini menjadi area support resistance sebelumnya dan belum ditesting ketika udah mampu di break. Jadi perspektifnya adalah sebentar, nah seperti ini ya, ini udah naik, dia retracement dulu, ngejemput order lebih banyak untuk dia akhirnya nge-create atau testing ATH sebelumnya nih. Di chart Binance kan openingnya sampai di 1,99 dolar gitu ya, dan ini masih possible terjadi, entah dia retracement sampai 1,0855 dolar atau bahkan di 0,999 dolar ya. Dia ambil ngejemput order, retracement dulu untuk lanjut naik lagi ya, karena kita bisa lihat sebelumnya ini udah naik bertahap ya, hold di atas EMA 55 dan juga udah bull crash ya terhadap 200 nya, dan kita belum lihat nih ya dia akan testing kembali terhadap EMA 55 dan 200 nya. Jadi ini menjadi it's a good deal banget lah area ini ya, untuk yang mau yang namanya tambah muatan atau akumulasi kembali SUI ketika udah lihat wah ini resisten kuatnya udah cicil jual, ya udah nunggu retracement. Kalau memang nanti dirasa dapat ya, bukan dirasa sih, maksudnya benar-benar mendapatkan koreksi testing ke area ini ya, ini menjadi area yang bisa dipertimbangkan untuk buyback karena ini udah good deal banget lah untuk SUI ya. Ini kita lihat secara daily-nya ya. Paling itu untuk quick update SUI aja untuk areanya, dan juga untuk si Bitcoin tadi udah kita bahas dari weekly, daily, bahkan sampai hourly-nya. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Sama profit.